Halo para sahabat khotbah, jumpa lagi dengan kami berdua dalam Sermon Lighting bersama dengan saya Lina, Saya Erin Sinaga. dan kita sekarang memasuki Minggu Prapaskah pertama Iya, ya dari Kalina. rangkaian Masa Raya Paskah. Apa aja nih Rin teksnya? Baik, teksnya dari Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, disambung pasal 3 ayat 1 sampai 7, lalu Mazmur 32, Roma 5 ayat 12 sampai 19, lalu Matius 4 ayat 1 sampai 11, Kalina. Nah, ini menariknya dari bacaan-bacaan kita yaitu menemukan kira-kira apa ide-ide khotbah di tengah teks-teks yang sudah sangat biasa dan Betul berulang ya sekali, setiap minggu Prapaskah Pasca. pertama. Ya, apa yang menarik nih Rin dari teks-teks ini kalau menurut kamu? Iya, kalau menurut saya sih yang paling menarik itu tuh yang kejadian ya, Kak. Mm-mm. Yang ketika apa namanya, Eee, kan Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa untuk, apa namanya, memelihara dan mengusahakan taman. Mm-mm. Ada satu yang tidak boleh mereka lakukan, yaitu memakan buah dari pohon pengetahuan ini, kayak gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Kamu akan mati. Mm-mm. Terus berlawanan dengan yang dikatakan oleh ular, gitu ya kan. Mm-mm. Kamu nggak mati, katanya gitu, tapi matamu akan terbuka. Nah, gitu. Nah, saya melihat ini sangat menarik sekali ya, mati dalam hal apa sih sebenarnya, gitu ya. Lalu sementara itu ular, tidak, kamu tidak akan mati, kayak gitu. Nah, lalu itu yang menarik menurut saya ya. Ternyata kalau ini, kalau saya mau ambil refleksinya itu ya, di sini kayak mau apa namanya, meneliti diri kita bahwa manusia ini nih punya batasan, Mm-mm. limitnya, kayak gitu ya. Untuk mengetahui apa namanya, kehendak Tuhan, tetapi jadinya jangan sok tahu gitu loh. Mm-mm. Dan jangan tergoda Mm-mm. gitu. Nah, selain itu juga bagaimana mm, kita melihat bahwa ada hal-hal yang harus dipatuhi di dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya, baik itu di dalam apa tuh namanya, kehidupan berkeluarga, berorganisasi, bergereja terutama kayak gitu. Dan disinilah kita diajak untuk meneliti diri kita ini menurut saya ya, bagaimana kita mengakui keterbatasan tetapi kita meminta pertolongan dari Tuhan gitu. Nah, ini juga kan yang disinggung apa tuh namanya, oleh Mazmur kayak gitu ya. Kalau menurut saya ini saling tarik menarik ya, teks-teks ini gitu ya, dari Kejadian, Mazmur, Roma, Matius, ngomongin dosa, ngomongin pelanggaran, tetapi di balik itu semua ada pengharapan gitu loh, gitu Mm-mm. ya. Karena orang yang diampuni dosanya, orang yang mengakui segala pelanggarannya adalah orang-orang yang berbahagia, kayak gitu. Nah, ini juga apa tuh namanya, mengajarkan kita juga ya konsekuensi dari tindakan yang diambil seperti si Adam dan Hawa itu kayak gitu kan. Mm-mm. Ada tanggung jawab yang harus mereka jalani, pastinya ada konsekuensi yang baik. Tapi ketika Mm-mm. tanggung jawab untuk memelihara, mengusahakan taman itu tidak dilakukan, ya ada konsekuensinya juga dari tindakan yang dilakukan kayak gitu ya kan. Mm-mm. Selain itu juga apa tuh namanya, ini tidak membiarkan tentunya manusia itu terus hidup di dalam dosanya, gitu ya. Dosa yang menguasai itu tidak diperbolehkan oleh Tuhan, gitu. Makanya ya di masa-masa sengsara, masa-masa prapaskah ini, melalui teks ini sih kalau menurut saya pribadi ya, merefleksikanlah siapa saya di hadapan Tuhan dan siapa Yesus Kristus sebagai anak Allah yang selalu apa namanya, menolong kita itu, walaupun pertolongannya ya seperti menunggu jawaban itu ya Kak, nggak langsung serta merta di depan mata ada pertolongan gitu kali. Nah itu sih yang menarik, antara yang kamu yang satu dibilang mati, yang satu nggak mati kayak gitu kan.
Iya. Keterbatasan-keterbatasan, tanggung jawab, dan konsekuensi. Gitu, Kak. Mhm. Ya, kalau saya sih membaca teks-teks ini ya, karena tadi ya udah berulang kali kita membaca, mendengar, dan juga barangkali juga mengkhotbahkannya. Saya berupaya untuk menemukan apa ya yang menarik, apa yang bisa menjadi semacam kalau cerita plot twistnya begitu ya dari Mm-mm. apa yang biasa kita dengar, apa yang biasa kita khotbahkan kan eh, bisa dibilang ya karena ini Minggu Prapaskah kita selalu diajak untuk merenungkan tentang dosa, kesalahan gitu, pertobatan, undangan untuk bertobat dan lain-lain. Dan ya kalau kita lihat bacaan keempat bacaan ini kan memang mengarah ke situ gitu ya. Tapi hal-hal yang menarik misalnya adalah ketika kita bicara tentang dosa, kesalahan dari konteks kejadian, buat saya bertanya-tanya di mana ya letak kesalahannya, di mana letak dosa. Mm-mm. Itu ya, ya dari yang sederhana aja. Ketika orang kan selalu bilang, oh iya ketika Hawa ngambil makan, Mm-mm. Adam juga. Tapi yang menarik adalah ketika keputusan yang dibuat oleh Hawa, ya, Mm. ketika digoda oleh si, si ular, Hawa itu kan lihat gini, ih buah itu Mm. memang enak kelihatannya dan buat Mm. saya yang paling jadi plot twist ini adalah kelihatan memberi pengertian. Ya kan? Mm. Itu. Iya, 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 Saya iya. pikir apa yang salah ya ketika Mm-mm. ini kan ibaratnya gitu ya dari anak-anak nggak tahu apa-apa terus ini sesuatu yang memberi pengertian gitu. Apa yang Iya, iya. salah dari sesuatu yang memang betul bahwa apa yang dikatakan oleh si ular kan bisa dibilang oke, si ular itu mengatakan sesuatu yang berbeda dengan yang Tuhan katakan, yaitu eh, menurut saya ya, Iya. satu-satunya ya yang Mm-mm. berbeda dari Allah, dari apa yang dikatakan Allah adalah kan dia mengatakan bahwa semua pohon ini boleh tidak Iya. boleh dimakan, hanya Mm-mm. buah yang di tengah itu yang boleh dimakan. Ini Iya. kan Betul. salah gitu ya, yang bertentangan. Salah. Tetapi yang lain-lain nggak ada Mm-mm. gitu. Pertama, soal bahwa ketika ketika Hawa makan, ini akan membuat kamu sama seperti Allah. Dalam hal Mm. apa? Dalam Mm. mempertimbangkan bahwa kamu akan lihat apa yang baik, Iya, yang yang benar. buruk begitu ya. Eh, Betul. lalu kemudian apa yang eh, nanti kamu akan ya, apa ya semakin terbuka tentang pengetahuan tentang macam-macam begitu. Bahkan juga di sini dengan kata ini membawa pengertian itu menurut saya di sini membuka sebuah ruang untuk manusia eh, Mm. juga bertanggung jawab atas apa yang ya Dilakukannya. dilakukan. Ya, Mm-mm. ini membuat terus terang ketika menggumuli teks ini kembali saya juga jadi bertanya-tanya di mana letak kesalahannya. Iya. Gitu. Karena Betul. tadi ibaratnya ketika kata tadi ya kamu kan memulai dengan apa sih yang disebut dengan kematian di sini? Mm-mm. Ya, Mm-mm. yang ketika Tuhan bilang kalau engkau makan ini akan mati gitu Mati. ya. Jadi saya menimbang-nimbang kematian di sini apa yang dimaksud? Tentu saja kematian bukan kematian fisik ya dan benar apa kata si ular bahwa kamu nggak akan mati. Iya, Iya, benar. secara fisik kamu nggak akan mati Gak akan gitu. mati. Ya, bahkan akan membuka kamu untuk melihat bahwa sebenarnya mana yang Mm-mm. benar, mana yang salah. Mm. Tapi menurut saya kematian di sini adalah terletak ketika manusia, ya ini dia, ketika melewati batas
batas yang ditentukan. Ya, saya ingat Tentukan. banget waktu ngajar katekisasi anak remaja, teks Mm. ini kan selalu membuat mereka, kenapa sih apa yang salah tadi pertanyaannya? Iya. Apa yang Heeh. salah sih kalau memangnya Tuhan nggak mau membuat kita jatuh ke dalam Mm-mm. dosa, kenapa itu diadakan begitu kan? Iya, Nah, betul. itu kan, dan saya pikir-pikir benar juga pertanyaan mereka dan memang sulit untuk dijawab gitu ya. Kenapa? Mm-mm. Tapi ini mau menunjukkan bahwa memang dalam hidup ini kita harus mengerti ada batas-batas Benar. ya dalam Mm. dalam hal apapun lah, dalam relasi ya kan, Iya, betul Kalina. dalam hidup beribadah juga ya, dalam Mm. bekerja juga ada batas ya. Ada Dan di sini batas. kita belajar sebenarnya menghargai batas, Mm-mm. menghargai setiap batas ya. Dan ketika batas itu dilanggar, Iya, dilewati, maka ada tanggung jawab yang harus dilakukan gitu ya. Dan benar. barangkali dalam konteks kejadian ini adalah ketika dikatakan bahwa Adam dan Hawa kemudian mereka menjadi malu ketika menyadari yang Mm-mm. tadinya gitu ya, Iya. mereka taunya cuma itu gitu ya. Sekarang Mm. mereka melihat berdua, dan di sini mereka menjadi malu karena mereka telanjang gitu ya. Jadi Mm-mm. sesuatu yang memang dalam konteks keterbukaan ya, telanjang dalam arti di sini, dalam Mm-mm. arti menyadari tentang, mulai melihat dengan jernih siapa Iya. dirinya gini ya, dan juga siapa orang lain, dan kemudian di sini sebenarnya ketika batas itu dilanggar gitu kan ya. Mm. Jadi menurut saya ini juga menghadirkan relasi-relasi baik dengan Tuhan, dengan sesama Mm-mm. menjadi Mm. terbuka, dan nggak selalu ini Iya. membawa rasa nyaman gitu ya. Mm-mm. Eh, dan yang ada memang kan kita kita lihat setelah peristiwa ini kan, kemudian di dalam cerita-cerita Alkitab kita Mm-mm. muncul kejahatan demi kejahatan karena manusia nggak bisa lagi mempertahankan apa namanya, mempertahankan relasinya ya, Iya kali. dengan sempurna. Dan ini juga, teks ini sebenarnya mengajak tentang manusia pada akhirnya harus mengakui bahwa eh, pertama, mm, batasan itu diperlukan Mm-mm. ya. Iya. Yang kedua juga bahwa mengakui bahwa kita itu terbatas. Iya, benar. Iya kan? Kadang-kadang kita sulit ya, Kak. Iya. Sulit sekali mengakui bahwa kita itu punya kekurangan, Mm-mm. punya kelemahan gitu ya kan. Iya. Mhm. Batasan. Iya. Jadi terlanjang itu menyimbolkan Iya. kesadaran bahwa akhirnya Mm-mm. menyadari bahwa iya benar, kita Iya, terbatas gitu. betul. Betul, eh, Kak. Allah mungkin memberi perintah itu eh, sebenarnya mau mengundang kita Mm-mm. untuk apa ya, untuk menyadari menyadari bahwa kita itu terbatas, karena itu eh, kebahagiaan gitu ya, itu Mm-mm. tidak diletakkan pada apa namanya, melanggar batas itu gitu. Karena Iya, ketika benar. itu semua terbuka, kesadaran Mm-mm. bahwa manusia itu terbatas, menunjukkan bahwa siap nggak kita melihat kerapuhan diri kita sendiri sebenarnya Iya, iya, setuju Kalina. ini. Betul. Dan kalau kita lihat gitu ya, ini kan berkaitan dengan identitas ya. Iya. Kalau minggu lalu kita juga bahas identitas ya, garam dan terang Mm-mm. dunia. Menurut saya Iya, teks kejadian ini juga identitas, dan juga kalau kita mau lihat Matius ya, yes, pencobaan betul. Yesus jangan juga eh, Identitas. bicara soal identitas. Dua, Iya. godaan si iblis kan bicara kalau engkau anak Allah, ya kan? Iya, benar. Kalau engkau anak Allah, Anak. ya kan? Itu kan setelah peristiwa Yesus dibaptis kan, dengan Iya, dengan apa adanya burung burung merpati, dan mengatakan merpati bahwa suara. ini Mm-mm. adalah anak yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan gitu kan. Dan godaan itu kan muncul dengan kalau engkau anak Allah. Ada Iya, apa ya? Matius secara khusus mau menceritakan tentang Yesus yang identitasnya.
adalah Iya, anak Allah gitu ya. Dan menurut saya dua teks ini baik Kejadian maupun Matius Matius. gitu ya bisa bisa kita lihat menjadi kitab yang paralel bicara Mm-mm, tentang identitas ya. mm-mm. Kan mau digambarkan, nah ini dia kalau kita mau bicara tentang apa ya kesalahan, kita mau fokus pada dosa gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Sebenarnya adalah ketika bagaimana identitas kita sebagai anak Allah sebenarnya siapa yang kita ikuti sih? Gitu. Iya, mm-mm, Apakah Tuhan gitu ya atau ya God atau si iblis gitu. mm-mm, Aturan atau kehendak siapa yang kita mau ikuti gitu. mm-mm. Dan di sini dua hal yang eh, bertolak belakang ya, artinya Adam dan juga Hawa memang akhirnya mengikuti ya, mengikuti godaan si iblis, Godaan sedangkan Yesus tetap bertahan ya pada identitasnya pada sebagai anak Allah. identitasnya sebagai anak Allah. Dia Iya, ya kan ya dia bisa aja mengubah roti eh, apa batu menjadi roti gitu kan ya iya, atau juga menjatuhkan menjatuhkan dirinya, diri. membuktikan dirinya gitu. Tapi bukan itu gitu. Bukan Bukan itu, bener itu yang Kak. dia mau gitu. Bukan karena dia tahu sebenarnya identitasnya. Dia Mm-mm, tidak mengikuti, tidak mm. apa namanya? Tidak tidak sedang menyembah kan di Iya, percobaan ketiga ya itu jelas sekali tidak sedang menyembah si iblis gitu dia tahu pilihannya dan ini yang mm-mm, menariknya sih kalau kita mau bilang tentang mm-mm, dosa kesalahan di sini kalau kalau kita mau mengkhotbahkan ini ada mm-mm, lagi nih eh ini dia menariknya ya setiap dosa setiap kesalahan yang kita lakukan perbuat itu sebenarnya adalah keputusan kita sendiri iya. atas Kita yang memilih benar kan? atas pilihan-pilihan yang dibuat Mm, oleh si jahat gitu ya. Jadi betul. tadi kan gitu ya, kalau kita lihat Iya, si ular gitu, mm-mm, kan selalu iblis atau ular kita jadikan oh gara-gara si sebenarnya padahal, padahal oh, kita kan tadi yang saya bilang ya ular iya, maupun iblis ya di dalam mm-mm, Matius konteks Matius mm-mm, menurut saya punya kesamaan yaitu apa? mm-mm, Menunjukkan sebenarnya ada kebenaran yang diungkapkan gitu ya. mm-mm, Tapi memang yang dimainkan adalah pertimbangan-pertimbangan yang kelihatannya mm-mm, benar gitu. Misalnya aja tadi ular ya satu yang tidak benar adalah mm-mm, ketika dia mengatakan bahwa semua boleh dimakan kecuali semua tidak boleh dimakan kecuali lalu kan mm-mm, didebat oleh Hawa gitu ya. Hawa maupun Yesus itu sebenarnya sama-sama tahu apa yang benar gitu kan ya. Hawa kan bilang enggak salah, bukan. Ya, mm-mm, dia tahu yang kebenaran itu yang benar kayak apa gitu. Tapi mm-mm, yang menariknya si ular enggak bilang bahwa oh enggak kamu salah, enggak di depan mm-mm, lagi. Oke, benar, tapi kamu nggak akan mati. mm-mm, Ya kan? Bahkan kau akan mengetahui yang baik mm. dan benar gitu, akan menjadi seperti Allah. Ini Iya, dia, ini dia pintarnya ya, pintarnya si iya, ular atau juga di iblis begitu kan. Betul apa yang dikatakan si ular ya, bahwa Yesus itu anak Allah, dia punya kuasa untuk melakukan keajaiban-keajaiban. Betul bahwa kalau Yesus nih mau menjatuhkan diri, malaikat itu iya, nggak ada yang salah gitu. iya, nggak ada yang Tapi ini salah, permainan sebenarnya, bener. permainan pertimbangan Mm-mm. dalam pikiran maupun hati dan rasanya ini juga ya, kalau kita lihat Pergumulan Kak. kehidupan kita sehari-hari kan, Mm-mm, sebenarnya kalau dibilang, oh kamu ketika melakukan itu, kamu tahu nggak sih sebenarnya apa yang benar? Tahu. Misalnya tahu. orang yang korupsi gitu, Mm-mm, sebenarnya tahu nggak kamu bahwa itu tuh melanggar salah, ya akan korupsi gitu. Kamu bener, tahu, ya. tahu. Atau eh tahu nggak sih kamu kalau misalnya ngata-ngatain yang sederhana gitu ya, Mm-mm, ngata-ngatain orang itu, kalau kamu marah ngata-ngatain orang itu salah tahu nggak? Tahu, tahu. tahu. Tapi kenapa dilakukan? Iya,
bener. Itu kan jadi sebenarnya kalau mau dibilang bahwa oh dosa kesalahan karena kita nggak tahu, nggak tahu kok. Mhm, Tapi kemudian akhirnya ini dia keputusan kita lah yang melakukan itu menentukan, gitu. benar sekali. Ini jadi menarik sih Hati-hati deh. kalau mau bicara tentang ya. Jadi nggak ada yang bilang bahwa oh saya nggak sadar waktu melakukan itu. Enggak kok. Mhm, Kita mhm, tahu sebenarnya apa yang baik, apa yang benar, apa yang salah, apa yang nggak mhm, boleh dilakukan. mhm, Kita tahu. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang, aduh iya ya, misalnya, iya, ngapain saya, misalnya ya, oh kalau yang mhm. lain korupsi, kenapa saya nggak korupsi? Enggak, heeh, betul. Kan gitu. Kenapa Padahal udah saya tahu harus itu jujur? nggak pas, Bener. Itu. tapi ya udah, Iya, ya itu atau juga gini, Rin, saya ini kalau kita mau lihat kemudian dari konteks apa bacaan kita Roma. Buat Roma saya ya. Roma juga menarik gitu ya dari Mhm, di tengah-tengah bahwa kalau kita mau bicara tentang bagaimana dosa dan kesalahan itu dosa. dimulai dari Mhm, Adam dan Hawa, tapi juga pembenaran, kebenaran ya di pengudusan, pengampunan itu juga terjadi karena Kristus begitu ya. Itu kan yang mhm. di disejajarkan oleh Iya, Paulus. Tapi yang menarik adalah juga ketika kita bicara tentang ya tadi ya Paulus bicara tentang satu orang yang berdosa, semuanya berdosa. Nah ini sih benar. menarik sih ketika kalau kita mau lihat bahwa iya, misalnya ya, Mhm, eh pernah nggak sih kamu terheran-heran gitu ya mhm. dengan anak kecil nggak pernah diajarin sebenarnya untuk bohong, tapi dia bisa Bisa bohong gitu bohong. ya. Iya, benar. Umur 3 tahun, umur 5 tahun gitu Betul. ya. Iya, benar. Kata ini ada sih pengalaman, saya belum Heeh. dikasih makan, padahal dia baru selesai makan Iya, gitu loh. iya itu pernah nggak sih kita mikir siapa ya yang ngajarin ya gitu. Iya, benar. Heeh. Benar kali, Mbak. Itu kan sebenarnya ada yang bilang bahwa pertama itu sebenarnya cara untuk survive ya manusia, cara cara manusia untuk survive. Ya itu cara untuk survive sih bahwa gimana caranya ya dia misalnya Mhm, mendapatkan apa yang dia mau atau mau menghindari dari eh, hukuman gitu ya orang kan wah atau juga ketakutan ya takut mhm. dia karena rasa bersalahnya bisa akhirnya berbohong dan lain-lain gitu. Tapi juga saya pernah membaca buku ada yang namanya dosa dosa turunan ini gitu ya. Mhm. Ini akhirnya mengarah pada sebenarnya apa yang sistemik ya. Eh, Iya, dosa tersistem. Misalnya aja gini, ketika kita hidup kita nggak pernah diajarin tadi ya, kita nggak pernah diajarin korupsi misalnya. mhm. Tapi ketika kita berada di lingkungan yang udah korup dari awal, saya Betul. dilahirkan ada di situ, itu akhirnya menjadi sebuah habit yang saya saya Hidupin juga nggak sih? hidupi gitu ya. Ini Ikuti. menjadi Iya, sebagai sebuah ya, kalau saya nggak ikut, saya nggak nggak bisa. survive di situ Iya, gitu. betul. Ya. Betul Kalina. Jadi ini dia sebenarnya juga ketika kita bicara tentang budaya-budaya yang kekerasan Mhm. atau yang resis gitu. Ini kan sebenarnya lahir dari apa yang sudah tersistem gitu ya. Ini yang kalau kita mau bilang ini dia dosa yang tersistem, yang Tersistem. terstruktur, yang harus terus-menerus kita lawan. Dan kalau dalam masa prapaskah, kenapa kita terus diingatkan untuk hidup Iya, dalam pertobatan, mengakui dosa, mhm. mengakui Benar. kesalahan, karena Mhm. suka tidak suka kita sedang berada dalam dunia yang memang Ya lagi terstruktur atau kacau. tersistem seperti itu Heeh. gitu loh. Ya, Betul Kalina. bahwa eh, kita mau tidak mau juga masuk di dalam sistem itu gitu. Mhm. Yang karena itu kenapa Mazmur menjadi ajakan yang sangat kuat
untuk mm-mm. panggilan pertobatan ya, menyadari Iya, bahwa ada Allah yang selalu terbuka untuk pengampunan gitu ya. Allah yang penuh dengan kasih gitu. Tapi juga sebenarnya pemazmur mau mengajak, mau mengundang sih menurut saya kita untuk coba kalau kita terus-menerus tidak pernah mau mengakui bahwa kita adalah manusia terbatas yang berdosa, melakukan kesalahan, kita sendiri, nah ini ya menurut saya kematiannya di sini adalah ketika iya, kita tidak lagi hidup menjadi orang yang bebas. iya, Karena kita benar. dikejar-kejar oleh rasa bersalah, Dosa ya kan? bersalah. Benar, Kak. Heeh, rasa takut gitu. Put. Kan itu ya dalam tanda Mm-mm, petik gitu ya, gambaran kematian itu seperti itu. Kita mm-mm. dihantui oleh rasa bersalah yang terus-menerus, dosa, Kan, ketakutan gitu, tidak lagi mm, bebas, menjadi benar. manusia yang bebas gitu ya. Mm-mm. Kita nggak bahagia lagi gitu. Iya, Kak. Ini karena itu kenapa Mas Muid itu mengundang kita sebenarnya untuk ayo eh, Melakukan pertobatan ya. betul. Karena ada Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Iya, punya kasih karunia-Nya sangat besar gitu. mm, Karena kalau enggak kita akan seperti berada dalam tekanan gitu ya. Karena kanan dan itu lumpur dosa terus. mm-mm, Iya, kita akan terus lari, terus menerus lari dan iya, benar kali Nak. ya, ya Itu Kak, menarik ya. banyak banyak banget. Banyak sekali Heeh, pokoknya. heeh. Dan Eh, semoga ini mengajak kita ya untuk apa merenungkan masa prapaskah ya iya, benar. tentang ada banyak yang bisa kita bicarakan tentang sebenarnya apa yang dimaksud dengan kesalahan atau dosa gitu. Mm-mm, betul. Dan Eh, kita juga diajak untuk ini apa namanya melihat ya kita punya batasan-batasan ya mhm, kali Nak. mhm, mhm, mhm. Dan Gitu. juga ya itu setiap kesalahan, setiap dosa Mm-mm. yang kita lakukan sebenarnya beranjak dari apa yang kita putuskan. Kita putuskan pilih kan. Karena Jadi itu memang harus betul. hati-hati ya. Betul, bijak-bijaklah dalam membuat Bijaksana. keputusan-keputusan ya. Jadi Makanya nggak selalu ya itu ya orang selalu bilang, oh ya ini fate saya apa namanya, ini eh, apa sih eh, apakah nasib saya gitu ya, oh ya atau enggak. eh, ini dia memang udah ya begitu gitu, udah Heeh. enggak Ya nggak juga. bisa juga, bener. Heeh. Sebenarnya Makanya lebih itu ya, kepada keputusan-keputusan yang iya kita buat. betul. Makanya tanya Tuhan terus ya kali nak. Iya Iya. dong, supaya nggak salah ambil keputusan. Betul, betul. Karena Iya. itu ini menarik sih. Mm. Bagaimana ketaatan sebenarnya ini juga ya bicara soal Iya tentang ketaatan ketaatan. juga. Mm. Ketaatan kepada Allah itu akan membuat kita sebenarnya bisa mempertimbangkan, ya. Iya. Karena kita tahu sebenarnya tadi ya kita udah tahu mana yang benar, kita udah tahu Mm. mana yang baik gitu. Betul. Heeh. Iya, Tapi harus siap ini juga dia. terima konsekuensinya lah. Betul. Ketaatan itu yang akan menolong kita sebenarnya pada berada pada tetap pada pilihan-pilihan yang kita buat ya, sekalipun sulit. Iya, Mm-mm, dengan betul Kak. konsekuensi yang sulit juga. Oke Kalina, Oke, terima menarik kasih. sekali ya. Selamat Terima memasuki kasih. masa Selamat. prapaskah, menjalani prapaskah pertama, Mm-mm. teman-teman. Kiranya teman-teman para sahabat juga mendapat berkat yang eh, yang akan membuat teman-teman juga menjalani menghayati masa Masa prapaskah prapat. dan pasca dengan pertolongan Tuhan. Iya Sekali Kalina. lagi Oke. kami mengundang teman-teman kalau ada kritik, masukan, saran, silakan langsung DM kami Pergi Kasih Ministry, baik di IG di maupun di kolom komentar Komentar. ya. Mm-mm. Dan Tuhan memberkati para sahabat. Bye bye. Bye.